Assalamualaikum, Wita. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah sehat. Sekarang di Palembang, dengar-dengar udah Hmm, jadi PNS ya? Di bagian apa? Pendidikan atau di sekolah, di madrasah, agama, pelajaran agama. Soalnya S1 saya pendidikan agama Islam. terus ini apa? Hmm, eh, kan dengan keterbatasan ya, tidak melihat ya. Terus yang diajarkan kan orang-orang awas ya. Kalau bahasa tunanetra kan orang awas ya. iya, Apa sih iya. kendalanya untuk mengajar anak-anak awas itu? Susah nggak sih? Kan kalau susah pasti susah, soalnya kan mengkondisikan anak satu kelas tuh rata-rata 33 orang kan. 33. eh, jadi kalau tingkat kesulitannya itu ya pastinya untuk berapa pertemuan itu kan paling enggak saya di sela-sela pelajaran saya itu kan saya kayak mensosialisasikan, oh disabilitas bisa ini loh, kayak gitu, bisa sekolah, bisa kayak kalian, asal diberi kesempatan, asal diberi kepercayaan, terus diberi ruang untuk mereka berkarya. Buktinya ibu di sini ya gitu lah. Jadi harus dikasih pemahaman sedikit demi sedikit, pertemuan pertama, kedua, ketiga, terus ke depannya mereka udah bisa nerima saya. Terus cara memperlakukan saya ajarin kalau nyapa tunanetra tuh yang kayak mana, yang perempuan kalau ketemu perempuan yang kayak mana, kalau ketemu laki-laki yang kayak mana. Terus kalau misalnya mau memberikan bantuan itu kayak mana kalau ketemu di jalan. Jadi awalnya saya ngajarin kayak mana mereka bersosialisasi, berinteraksi sama saya di luar kelas, dalam kelas kayak gitu. Jadi ya tadi lah butuh kebiasaan sebenarnya. Oke, untuk itu kan Mm-mm. berarti seorang Wita kan harus adaptasi dulu ya dengan lingkungannya, Oke. dengan murid-muridnya. Nah itu untuk Oke. beradaptasi sendiri tuh perlu berapa berapa lama lah? Kalau secara keseluruhan dari adaptasi, apa namanya, tempat, terus sosialisasi ke guru, ke siswa palingan 2 bulanan ya. Soalnya kan PR saya nggak cuma sama siswa berhadapan. Saya juga harus dengan rekan kerja saya kan saya sendiri yang tunanetra. Apalagi kalau daerah Sumatera kan berbeda dengan daerah Jawa ya. Kalau di Jawa kan udah welcome, mereka udah nerima, udah ramah difabel. Kalau di Sumatera itu bukan nggak ramah, tapi mereka itu belum terbiasa, belum ada dengungan, oh ada tunanetra bisa sekolah aja mereka nggak ngerti. Apalagi kalau tunanetra bisa lulus PNS sampai tingkat S2. Jadi butuh waktu, mereka agak shock ketika saya masuk. Apalagi sekolah ini kan notabene-nya nggak sekolah inklusi. Itu kan untuk Oke. adaptasi. Adaptasi kan nggak cuma adaptasi dari karena seorang penyandang disabilitas. Itu kan berkebutuhan khusus ya. Dengan Nah, fasilitas untuk yang menunjang di lingkungan sekolahan untuk penyandang tersendiri, apakah juga terpenuhi? nggak ada lah, nggak ada. Itu kan semuanya itu kan fasilitas publik sebenarnya ya. Yang tadi fasilitas publik yang kamu sebutin itu fasilitas publik itu pun cuma ada di kota. Kota juga daerah-daerah tertentu misalnya kayak ke rumah sakit, terus ke mall itu mungkin ada gitu kan. Tapi kalau untuk sekolah itu memang belum. Jangankan sekolah yang saya, sekolah yang di kota juga belum kayak gitu loh. Terus memang sekolah itu memang kalau bisa dikatakan benar-benar tidak akses untuk tunanetra karena banyak tangga setiap kelas itu antar kelas itu ada tangga-tangga 4 5 kayak gitu. Jadi bentuknya perbukitan. Jadi antara ruang guru ke ruang siswa itu ke bawah terus kayak gitu loh. Jadi di satu kelas nanti ada undak-undakan, satu kelas nanti undak-undakan gitu. Sekolah tengah lapangan terlalu besar, tidak ada patokan, jadi emang sulit. Terus banyak akar-akar pohon-pohon yang udah zaman ratusan tahun itu loh. Jadi memang apa ya? Memang sulit, itu yang sulitnya memang. Jadi banyak perjuangan ya seorang Wita ini ya untuk bisa mengajar di situ ya dari aksesnya, terus dari masyarakatnya atau muridnya itu kan ngomong kalau emang kalau ada seorang tunanetra yang sekolah itu kan apakah mungkin gitu ya kan kayak kayak nggak mungkin aja Iya. tapi benar-benar terjadi ya benar-benar ada gitu loh ya. Ini Iya. dan seorang tunanetra kayak Wita ini untuk menyampaikan materi atau pelajaran ke murid-muridnya dengan metode apa ya? Kalau metode saya apa ya?
sebenarnya di kelas itu udah banyak LCD ya. Setiap kelas saya alhamdulillah walaupun daerah kabupaten, setiap kelasnya udah disediakan LCD ya. Tapi saya sesekali gunain LCD. Kebanyakan tunanetra memang sering menggunakan itu. Tapi kalau saya sih karena tadi tempatnya jauh ya ke kelas, belum jalan dari ruang guru ke kelas itu paling nggak 10 menit. Jadi belum konekin komputer, terus masukin ke LCD, belum connect itu agak sulit, jadi ngabisin banyak waktu. Sedangkan itu juga belum jaminan mereka juga bakal langsung apa ya nyimak omongan kita karena kan PowerPoint gitu kan cuma biasa ceramah. Jadi saya lebih cenderung menggunakan permainan kartu, terus karton kayak gitu. Terus mereka diajak apa ya bermain, jadi kayak gitu saya belajar. Jadi saya memang harus nyiapin media kartu, terus permainan kayak monopoli gitu, tahu monopoli? Tahu? Terus kita main per grup, terus kita main kartu kayaknya ada kayak kartu remi, tapi kartu reminya itu nggak remi, bahannya doang kartu remi, tapi nanti di dalam remi itu sudah saya tempelin kertas isinya soal-soal kayak gitu loh. Jadi bisa main kayak arisan, goncangan kayak gitu loh. Jadi tergantung sih. Jadi lebih ke activity, bergerak mereka. Kayak gitu. Oh, begitu ya. Kelas, saya punya prinsip gini loh. Saya emang berkebutuhan khusus. Tapi saya tidak akan membuat mereka ngimbangi saya. Tapi saya akan mengimbangi mereka. Kalau misalnya saya tunanetra nih, mereka karena saya nggak bisa braille, nggak bisa apa gitu kan, saya nggak bisa mengakses mereka. Jadi saya akan membuat mereka itu apa ya? Nggak merasa kesulitan punya guru tunanetra. Mentang-mentang punya guru tunanetra saya jadi repot kayak gitu. Saya nggak pengen anak-anak kebeban punya guru tunanetra gitu. Jadi tetap beban dan tugas mereka tetap saya samakan dengan pada umumnya. Jadi Mulia saya nggak akan sekali. membebani mereka. Ya, ini mulia sekali ini di Budia ya. Boleh ya aku ngambil manggilnya Budia ya. Sangat mulia sekali ya Budia ini. Jadi saya senang sekali mendengarnya bahwa seorang tunanetra nggak mau ngerepotin muridnya, malah justru yang kalau bisa biar aku aja yang repot gitu kan. Iya, mereka itu kan untuk nerima saya aja udah syukur gitu loh. Kayak mana mereka harus ngimbangin saya, apalagi dengan usia mereka yang rata-rata 15 sampai 17 tahun kan. Nah, jadi mereka tuh pasti ada gejolak konflik, ada perasaan gimana, saya nggak tahu perasaan mereka. Daripada saya kontrol emosi mereka, lebih baik saya kontrol emosi saya sendiri gitu loh. Jadi, makanya ketika saya di kelas misalnya, kan mereka tahu saya kesulitan dari ruang guru kemana ke kelas gitu kan. Saya cuma bilang sekali, kalau kalian punya kesadaran kalian jemput saya, tapi kalau kalian nggak jemput juga saya tetap datang gitu kan. Jadi saya nggak pengen gara-gara tunanetra sekali pelajaran Bu dia harus dijemput, enggak. Jadi ada kisahnya, ada ceritanya, anak-anak tuh nggak jemput bukan berarti mereka nggak mau gitu kan, tapi karena emang pelajarannya itu belum keluar pada saat itu yang sebelumnya. Jadi saya sudah datang, saya sudah nunggu depan kelas kayak gitu kan, saya sendiri berangkatnya. Jadi saya negasin, walaupun saya berkebutuhan khusus, kalau kalian membantu saya itu bukan karena kasihan, tapi karena kalian sayang sama saya, kalian peduli sama saya, kalian tahu bagaimana cara berinteraksi dengan tunanetra, kalian tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kalian, orang yang dianggap guru sama kalian. Tapi kalau kalian cuma anggap saya sebagai kasihan, tunanetra saya nggak suka, saya nggak mau. Saya selalu bilang itu sama anak-anak. Karena saya sama seperti kalian. Ini sangat menarik sekali ya. Ini mungkin aku senang sekali dan berbahagia sekali ya bisa bisa ngobrol dengan Budia ini dan bisa mudah-mudahan lah bisa membuka wawasan saya pribadi khususnya dan teman-teman tunanetra yang ada di seluruh Indonesia bahwa seorang tunanetra nggak harus dengan tuntutan. Ya, benar sekali. Jadi yang penting itu kita ketuk pintu mereka, hati mereka satu persatu gitu loh. Itu yang lebih efektif. Kalau memang butuh waktu lama ya. Butuh waktu lama, harus menyadarkan mereka, tapi itu akan jauh lebih jangka panjang gitu loh. Karena kalau misalnya kayak sistemnya aja, tapi kalau misalnya stakeholdernya juga nggak nerima, itu sama aja bohong kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi ya udah aku mau ucapin terima kasih banyak atas waktunya yang Oke. diluangkan untuk Budia ya. Semoga apa cita-cita atau impiannya bisa terkabul ya. Terus Amin. perjuangannya yang tadi ceritanya sangat sulit sekali ya dari awal dari dirikan dari nol ya karena aksesnya belum ada, sistemnya juga belum ada, semuanya ini perjuangan yang untuk seorang Budia. Semoga menjadi Wonder Woman ya, untuk jadi contoh.
Tapi saya bukan salah satunya ya. Saya kemarin tuh pas 2018 orang yang kayak saya banyak gitu kan kakak-kakak kelas saya yang tunanetra yang juga bersekolah di sekolah reguler madrasah reguler itu banyak gitu loh sekarang. Nah, saya alhamdulillah masih madrasah aliyah tingkat SMA. Saya cuma mikirin ada tunanetra yang kerjanya di MI gitu kan, yang ditugaskan di MI, ada di MTS gitu kan. Itu yang lebih cetar membahana kalau menurut saya. Dan mereka ditempatkan di kabupaten yang bahasanya jauh dari kota. Kalau saya dekat dari kota 1 jaman, kalau mereka rata-rata memang jauh dari kota, tapi memang jauh dari kota, tapi memang di Pulau Jawa. Jadi enggak tahu, mungkin tingkat kesulitannya beda-beda tipis sama saya, atau lebih sulit, atau tidak terlalu sulit. Tapi intinya kakak-kakak kelas saya tadi, kalau menurut saya pribadi itu juga lebih cetar membahana. Jadi kalau saya dibilang Wonder Woman, sebenarnya banyak Wonder Woman lainnya yang lebih cetar, yang lebih hebat. Malah mereka udah berumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, terus kerja juga gitu kan. Kalau saya wajar kalau misalnya saya lebih fokus di bidang saya, soalnya saya belum menikah. Jadi saya lebih memberikan apresiasi saya, Mas tadi, kepada teman-teman saya. Semoga semangat semuanya menjalankan tugas. Dan insya Allah kita bisa jaga amanah kita, kepercayaan pemerintah Amin. kepada kita, supaya kita dan teman-teman Amin. lainnya juga bisa diterima dan bisa membaur dengan masyarakat dengan baik. Ya udah deh. Nah, itu Iya, dulu. Terima oke. kasih sekali lagi deh. Iya, Terima kasih. Semoga sukses dan perjuangannya iya, moga didengerin sama pemerintah ya. Mudah-mudahan pemerintah mau menyalurkan tangannya ya. Jadi tunanetra kedepannya akan lebih baik ya. iya, amin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.